Shalom semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat di tahun baru, di tahun 2023. Ada 4 hal yang saya mau bagi kepada kita semua, yang Tuhan taruh di hati saya, kiranya ini memberkati kita. Yang pertama, mari kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur, punya budaya bersyukur di tahun 2023 ini. Mengapa kita perlu bersyukur di tahun ini? Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik. Kita bersyukur bukan karena doa kita dijawab. Kita bersyukur bukan karena keadaan kita aman sejahtera, bukan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya tidak berubah. Dunia akan berubah, keadaan akan berubah. Bahkan firman Tuhan berkata, keadaan di akhir zaman akan bertambah sukar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Banyak orang memprediksinya keadaan makin gelap, keadaan makin kacau, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang membuat kita bisa tetap bersyukur adalah karena kita tahu Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang kasihnya tidak berubah. Dia baik bagi kita. Kalau Bapa dunia pun tahu pemberian yang baik kepada anaknya, anak minta roti dia tidak beri ulat. Apalagi Bapa di sorga, Dia tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan untuk tahun 2023 ini. Itu sebabnya belajar percaya, belajar bersyukur. Orang bersyukur adalah orang yang mempercayai Bapa. Orang yang bersyukur adalah orang yang mempercayai firman. Kalau kita lihat Tuhan Yesus ketika Dia berdoa untuk 5 roti 2 ikan. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Dia mengangkat 5 roti 2 ikan. Dan dia berkata, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah tidak menjawab doaku. Lihat apa yang terjadi. 5.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, itu diberi makan. Dan sisa 12 baku. Saya berdoa biarlah ketika kita bersyukur untuk sepanjang tahun ini, kita melewati hari-hari kita dengan ucapan syukur. Kebutuhan dan keperluan kita dicukupkan Tuhan. Bahkan lebih daripada yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang saya mau sampaikan, pada mulanya Allah. Biarlah di tahun ini kita memulai segala sesuatunya bersama dengan Allah. Dan biarlah sepanjang tahun ini Allah lah yang menjadi mula-mula atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan melakukan segala sesuatu tanpa Allah terlebih dahulu di dalamnya beracara. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin di tahun ini ada kita yang mau menikah. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Mungkin kita mau memulai usaha baru. Biarlah Allah terlebih dahulu ada di sana. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara jiwamu. Firman Tuhan berkata, apabila kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita, maka segala berkat akan datang kepada kita. Jangan lupa, Allah yang menjadi prioritas utama. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan ini kepada kita semua umat Tuhan, terutama sidang Tuhan, gereja Tuhan yang saya gembalakan. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Tuhan mau kita pelihara apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Apa yang ada pada kita di tahun 2023, mari kita pelihara. Apakah itu kesehatan, keharmonisan rumah tangga, atau memelihara rumah tangga, ada keharmonisan di dalamnya orang tua dengan anak, atau memelihara api pelayanan, roh tetap berkobar-kobar, atau mungkin memelihara pelayanan, menjaga keuangan dan lain sebagainya. Mari pelihara itu. Jangan sempat hilang, jangan sempat bobrok. Hubungan dengan keluarga mungkin, mari kita pelihara itu. Terutama hubungan dengan Tuhan, mari kita pelihara. Ya, saya rasa kalau mengenai memelihara itu semua kita mampu. Nah, tetapi saya tertantang dengan kata mengusahakan. Mengusahakan kata dasarnya adalah usaha. Artinya Tuhan mau kita membuat lebih baik lagi keadaan kita di
tahun 2023. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, ini Taman Eden yang saya sudah buat, ciptakan, dan aku tempatkan engkau di sana. Dan aku mau engkau mengusahakannya. Arti mengusahakannya, Tuhan mau Adam itu membuat Taman Eden itu lebih baik lagi. Tuhan juga rindu kita, semua aspek dalam hidup kita menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengusahakannya. Kita doakan, kita kerjakan, kita minta kepada Tuhan supaya kita miliki hikmat, kreativitas untuk membuat apa yang ada pada kita itu bisa menjadi lebih baik. Mungkin keuangan, kesehatan, keharmonisan, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ini yang terakhir. Tuhan ingatkan saya untuk saya menyampaikannya kepada sidang Tuhan. Untuk di tahun 2023 kita belajar bergantung kepadanya. Trust. Kita memiliki iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita percaya kepadanya, sebab Dia yang mengendalikan alam semesta. Mari kita belajar bergantung kepadanya, sebab Ia memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan akan Allah yang memelihara. Jangan pernah meragukan akan Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bergantunglah kepadanya, sebab Ia Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya Allah menjadikannya menjadi kebaikan bagi kita. Saya kira ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Selamat tahun baru, kiranya damai dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada pada kita sepanjang tahun ini.